Di hari Minggu pertama tuh di Banjarmasin Utara, tepatnya di Jalan Pangeran. Hambatannya cukup ada berapa. Yang pertama tuh yang soal money politik, Pak. Kami sempat beberapa di tempat tuh, jadi ada lumayan banyak orang gitu yang paham money politik tuh, Pak. Jadi menurut itu cukup terganggu gitu, terhambat gitu, menghalangi untuk data tuh. Lawannya apa lagi, Bang? Terbatasnya kurang pengetahuan masyarakat tentang. Nah, soal kan jadi di kami tuh yang sempat di Jalan Queen tuh, Pangeran Alalak. Jadi di situ bisa dibilang cukup kurang pemahamannya soal politik kayak itu, Pak. Jadi perlu dijelaskan panjang lebar kayak itu berkali-kali, Pak. Tidak langsung meyakinkan. Iya, betul. Apa lagi? Kalau untuk apa namanya, pilihannya lebih condong kemana? Daerah Kalau condong yang sejauh kita tuh Anies ya, tapi ada aja beberapa orang tuh, mungkin masih bingung. iya masih bingung kayak itu, yang golput kayak itu. Tanggapan masyarakat tentang yang kalian bagi-bagi komik sama kalender itu gimana? Positif. Positif ya, ada yang membantu juga, ada yang memberitahu arahannya itu, saran kayak itu biar kedepannya kayak apa lagi supaya bisa lancar kayak itu selebihnya itu. Jadi kayak apa seru lah kegiatan ini buat kalian ini, pengalaman baru. Ilmunya, relasinya cukup banyak yang kami dapat, pengalamannya banyak, ya lumayan seru lah, Pak. Seru aja. Kebetulan Ulun dari kelompok 2, Ulun dan teman-teman lainnya dari kelompok 2, kami turun lapangan di daerah Alalak Utara. Nah, awalnya Ulun berekspek kayak yang bakalan ditolak masyarakat, kami bersosialisasi, apalagi khususnya mensosialisasikan tentang Anies Baswedan. Setelah turun lapangan dan Ulun merasakan sendiri sama teman-teman kakak-kakaknya juga, ternyata masyarakat tuh positif sekali tanggapannya saat kami bersosialisasi, diterima dengan baik. Kami juga minta izin sebelumnya datang dan meminta izin untuk menyosialisasikan tentang yang ingin kami sosialisasikan. Nah, setelah datang responnya tuh positif juga. Setelah misalnya ada beberapa ibu-ibu nih di warung sembako atau gimana, terus kami samperin, kami minta izin untuk sosialisasi. Awalnya takut-takut, cuman gara-gara responnya baik, jadinya semangat juga nih mau sosialisasi ke masyarakat lainnya. Nah, setelah itu ibu-ibu yang lewat tuh jadinya kayak apa nih, tertarik juga, lalu jadi banyak kan orangnya. Jadi disitulah kami sosialisasikan bagaimana nih Bu, kira-kira gambaran tentang capres dan cawapres kita tahun ini. Setelah itu mungkin kebanyakan jawabannya ibu-ibunya kayak yang masih bingung milih yang mana. Kalau ditanya gimana Bu, apakah udah ada gambarannya nih, bingung juga yang mana. Terus kalau ditanyain apa sih keluhannya, tentang keluhannya mungkin tentang masalah berbagi sembako, kayak gitu aja sih. Yang lainnya sisanya have fun aja sih, seru. Nah, habis itu yang ini yang akhirnya dengan disosialisasikan itu mereka tuh kemana kira-kira ininya? Saat disosialisasikan dijelaskan nih kan, kayak kan ibunya juga kebanyakan yang kayak kurang tahu juga, bingung juga gimana yang mana ya, siapa aja ya calonnya. Terus kan disosialisasikan yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Nah, setelah itu boleh tahu nggak gimana Anies Baswedan, terus dijelaskan kan Pak Anies ini begini, begitu ya, baik ya, katanya gitu responnya. Setelah itu respon ibu-ibunya menerima baik, Pak. Baik, saya kapten dari kelompok 3 Duta Anies Perubahan melaporkan bahwa kami sudah masuk, kami dari masuknya domisilinya ke Banjarmasin Barat. Alhamdulillah sudah kalau nggak salah ada 5 RT, dan alhamdulillah kami setiap sosialisasi ke wilayah-wilayah tersebut responnya sangat baik, khususnya dari kami di Tuluk Tiram. Nah, di situ masyarakatnya sudah pandai lah melihat yang mana dari paslon 1, 02 dan 03 ini mana yang terbaik dan mana yang paling pas untuk Indonesia ke depannya. Dan yang melihatnya ada pesan-pesan juga nih dari masyarakat bahwa diperlihatkan lagi lah kesian dari masyarakat yang ada nih, mungkin kayak petani ini kayak mengeluh
pupuk mahal, itu terkait bahan-bahan sembako juga lumayan terbilang mahal sampai sekarang. Nah, yang mana inilah pasti poin-poin yang perlu diperbaiki nantinya, yang perlu di-highlight oleh para calon pemimpin ke depannya, dan Pak Anies tuh mengakomodir terkait itu semua. Dan yang mana golongan atas, golongan bawah, dan ada kan dari Pak Anies tuh mengecilkan ibaratnya menyetarakan dari yang orang atas menuju setara dengan membesarkan orang yang dari kalangan masyarakat miskin ini. Jadi ibaratnya kesetaraan itu perlu di nantinya sebagai cita-cita Indonesia yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah kami dari kelompok 3 ini kemarin walaupun ada kendala hujan dan ada, tapi kawan-kawan kami tetap semangatnya membara tinggi, dan itu disambut dengan kesan yang hangat oleh masyarakat bahwa kami pun dari relawan tidak ibaratnya mengharap apa-apa, emang kami tulus murni niatnya untuk perubahan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ibarat kesan dan pesan dari masyarakat melihat bahwa memang Pak Anies ini kelihatan, dan ada ibaratnya dari fasilitas debat pertama, debat kedua, debat ketiga, masyarakat bisa menilai yang mana memang paling pas. Dan kesan dari masyarakat lagi, Pak Anies itu amanah, jujur dan adil, yang mana ibaratnya memang itulah cita-cita yang mana pemimpin harapan kita di 2024 nanti. Mungkin itu laporan dari kami. Dari masyarakat yang pilihan mereka itu paling banyak apa dari? Dari kami Pak kemarin sudah survei lah Pak, terkait untuk memilih di tahun 2024 ini ternyata masih Gen Z Pak. Presentase yang paling banyak, dan Gen Z ini rata-rata sudah melek media, sudah melek sosial media, dan mereka bisa menilai. Dan tanggapan dari mereka memang mereka pro terhadap Pak Anies juga Pak, karena melihat memang kapasitas yang ditawarkan dan solusi yang kedepannya ditawarkan ke Pak Anies memang yang paling pas dan paling cocok Pak. Jadi kalau kami gambarkan sudah sekitar presentasi dari 10 itu 8/10 Pak. Jadi 2 yang golongan ini masih, satu yang bingung dan satu masih yang bimbang Pak, karena mungkin melihat belum ada kepastian dari mereka, masih bimbang karena melihat dari mungkin dari dari Pak Anies ini memang sudah bagus, cuman ada ibaratnya Pak masih kayak goncangan-goncangan sedikit Pak. 10 itu 8 Pak. Nah begitu mungkin. Apa menunggu yang 2 tadi, apa menunggu sembako? Nah itu Pak juga Pak. Nah milenial. Nah kemarin tuh Pak kami masuk juga nih ke ibarat baby boomers angkatan yang 50, 60. Nah alhamdulillah Pak, kami kan melihatnya ini daerah pesisir, tapi ternyata mereka sudah pandai, sudah bagus cara melihatnya, ibaratnya kapasitas dari pemimpin yang ditawarkan yang paling baik itu yang mana. Nah cuman yang tadi itu yang sampaikan 2/10-nya itu Pak, ya masih mohon maaf sebenarnya ibaratnya masih yang money politiknya itu Pak, sebenarnya ibaratnya money politik itu kan kurang baik dah, yang mana itu bisa mempengaruhi suara yang jelas-jelas itu kada seberapa tuh. Nah yang mana saran dari kami juga sebagai pemuda, pilihlah memang yang visioner lah pemimpin ke depannya, jangan ibaratnya yang menawarkan hambur-hamburkan uang tuh ibaratnya itu kurang baik untuk kita ke depannya. Nah itu mungkin, dan kami sedikit mengedukasi juga Pak kepada ibu-ibunya kemarin, dan alhamdulillah mungkin nanti ibu pertimbangkan lagi. Nah karena kebetulan di daerah itu Pak lumayan kuat tentang money politiknya itu Pak, sering bagi-bagi sembako, mungkin ada yang lebih uangnya juga lebih banyak dikasih, cuman karena ibunya mungkin ada cita-cita harapannya dalam hatinya paling dalam, memang mau perubahan juga Pak, memang mau menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi tuh. Nah karena kalau kita melihat ya kita masih melazimkan hal-hal yang seperti itu, maka Indonesia bakal seperti ini aja, maka bisa melorot lebih jauh lagi ke bawah gitu Pak. Mungkin dari hati yang mereka paling dalam sebenarnya mau perubahan tadi itu Pak, cuman masih ada itu tadi implikasi-implikasi. Nah budaya-budaya yang kurang baik sebenarnya. Ada yang menambahkan? Mungkin sedikit menambahkan aja dari Kapten kelompok Ulun tadi itu kelompok 3, kami tuh banyak masuk ke tempat-tempat yang notabene di situ tuh acil-acil warung, terus paman-paman yang dudukan ibaratnya di pos ronda. Nah di situ kebanyakan ya terpaut dengan kata-kata ada duitnya kada sih gitu. Nah cuman ya kami ini pelan-pelan lah membilangnya, kalau misalkan kayak di sini kami tuh sebatas relawan dan kami tuh mensosialisasikan calon presiden Bapak Anies nomor 1, dan juga dalam kami mensosialisasikan itu alhamdulillah Sidin tuh responnya baik, cuman tetaplah pemikiran Sidin tuh mikir kayak caleg-caleg di sini katanya juga bagi-bagi gitu lah bilang. Nah kami kan bilang di sini kami bukan mengatasnamakan caleg, dan kami juga pure kerja cuma untuk memenangkan Bapak Anies bilang gitu. Cuman ibaratnya
menyampaikan lah gimana perjuangan Bapak Anies bisa mau jadi calon presiden 2024 nanti. Itu aja sebenarnya Pak tambahannya. Terima kasih. Tapi apa responnya di mencalonkan? Responnya ya pelan-pelan Bapak. Karena kita tuh kalau mau merubah orang kan susah juga Pak. Jadi untuk respon baik pun kami sudah bersyukur kalau misalkan Sidin merespon baik. Cuma ya tetap penyampaian kami tetap tentang masalah money politik itu dan juga masalah gimana nih cara memilih presiden yang baik, terus melihat gimana nih nanti kalau misalkan kita ke depannya kalau ada masalah atau apa lapornya kemana, bilang gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana, perwakilan dari kelompok 4. Mungkin penyampaiannya dari awal tuh kami dari kelompok 4 nih hari pertama tuh bingung nih mau survei ke daerah mana. Jadi kami mengambil daerah Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur. Di Banjarmasin Selatan kami di daerah Basiri. Di daerah Basiri itu ada beberapa kendala. Yang pertama tuh penolakan dari ketua RT. Kami sudah menjelaskan nih bahwa kami ini dari survei lembaga 01 ingin melakukan survei data dan ditolak oleh RT tersebut. Jadi kami pindah lagi nih ke daerah ke daerah Teluk Tiram di Banjarmasin Timur ya tuh. Dan alhamdulillah di situ responnya baik-baik saja dan kami diterima baik oleh warga di sana. Ya, dan kami di situ ingin menyampaikan bahwa kami dari survei kami dari tim kami dari dari survei lembaga Anies ingin menyampaikan bahwa ingin mensurvei data dan alhamdulillah direspon baik oleh ketua RT dan dibolehkan untuk mensurvei data di daerah tersebut. Itu saja sih dari kelompok 4 untuk mungkin kendala dan respon baik dari masyarakat. Secara umum pengenalan terhadap Pak Anies. Pengenalan terhadap Pak Anies mungkin terbanyak di Gen Z. Kami menjelaskan di Gen Z alhamdulillah dipahami dengan baik. Kalau untuk orang-orang tua mungkin banyak di 02 kami menjelaskan juga bahwa 01 ini Pak Anies ini banyak menjanjikan nih kayak misalkan harga sembako turun, habis itu apa segala macam lagi, dan alhamdulillah ya banyak survei Gen Z daripada orang tua. Mulai. Jadi untuk komposisinya sendiri dari 10 orang itu 7/10-nya emang kebanyakannya memilih Anies. 3-nya mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemilihan ini dan calon-calonnya. Jadi masih banyak yang bingung. 2-nya memilih paslon lain. Begitu kira-kira komposisi pemilihnya. Ini ditemui di mana aja nih? Secara umum aja mungkin ya? Di masyarakat yang memang kelihatannya pendidikannya di bawah Pak. Yang rendah. Jadi ternyata di masyarakat di menengah ke bawah banyak yang milih Anies? Iya, masih banyak milih Anies dan masih banyak yang bingung juga. Terus kemudian tantangan-tantangannya apa di lapangan? Selain yang tadi disampaikan? Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang calon-calon pilpres dan cawapresnya tadi. Kemudian adanya terbangunnya mindset masyarakat kalau nggak ada duit nggak mau milih gitu. Buat apa mereka milih kalau nggak ada duitnya? Jadi itu juga kami beritahukan di masyarakat kalau hal seperti itu perbuatan yang salah gitu. Kalau duit itu tidak benar gitu. Kita tidak mau menanggung 5 tahun ke depan dengan uang yang haram itu. Begitu. Selanjutnya kendalanya kami di lapangan mungkin waktu ya Pak. Jadi karena kami kerjanya siang, jadi banyak orang yang mungkin bekerja di luar gitu. Untuk usianya sendiri yang kebanyakan di atas yang tua sih. Kalau Gen Z-nya itu kira-kira di sekolah atau di mana, jadi kurang. Oke. Nah terus ada nggak mereka menyampaikan keluhan tentang kondisi yang ada sekarang? Misalnya mereka mengeluh kondisi ekonomi yang kurang baik dan sebagainya. Sejauh saya meneliti sih tidak ada ya. Mungkin hanya ada kritikan-kritikan tentang paslon-paslonnya aja. Kalau Anies itu alhamdulillah semuanya mendapat respon positif, tapi paslon lain kurang. Iya, mengenai riwayat hidupnya yang sebelumnya itu kurang dianggap baik. Dari jejak rekamnya ya? Iya. Jadi rata-rata masyarakat di desa-desa udah kenal ya? Iya, udah kenal. Udah tahu rekam jejaknya ya? Iya, udah.